Halo guys. Ya, ketemu lagi sama gue di video kali ini. Dan untuk kali ini gue mau bahas salah satu serial yang namanya sedang menunjukkan influence-nya nih buat kita semua, yang paling ditunggu-tunggu dan memang hype banget. Ya, tanpa lain tidak bukan adalah The Umbrella Academy season-nya kedua. Kalau di episode terakhir si Umbrella Academy ini kan kita lihat nih bahwa si anak ketujuh, yakni Vanya Hargreaves, itu tiba-tiba menjadi seseorang yang di luar kendali dan akhirnya dia melepaskan kiamat. Walaupun pada akhirnya untungnya itu si Five dan saudara-saudara kandungnya lainnya itu mencoba menyelamatkan diri mereka semua dan melempar mereka ke suatu dimensi waktu atau mungkin tempat yang kita nggak tahu nih ujungnya gimana. Nah, gimana nih kira-kira di season kedua ini? Nah, di season kedua ini tuh sebenarnya kalau sebelum gua akan jelaskan videonya tuh, The Umbrella Academy lebih banyak mengkhususkan diri pada Easter egg, referensi, dan juga penghargaan pada kehidupan nyata dan budaya pop lainnya di Amerika nih. Contohnya yang paling kelihatan itu tentang penghargaan kepada Black Lives Matter. Kumpulan episode-episodenya itu membawa mereka balik lagi ke tahun 60-an. Nah, yang membuat mereka akhirnya mendapatkan banyak sekali inspirasi baru. Tapi seperti apa sih gambarannya, nanti gue akan jelasin di video ini penjelasan dan pendapat gue tentang The Umbrella Academy season kedua ini. Tapi sebelumnya, gue mau kasih tahu dulu, seperti yang kita udah tahu bahwa The Umbrella Academy ini kan merupakan adaptasi dari komik berjudul sama yang diciptakan oleh karya dari Gerard Way dan Gabriel Ba, yang kita tahu. Siapa sih yang nggak kenal dengan Gerard Way? Gue yakin juga kalian tahu semua. Nah, dilanjutkan lagi di season kedua ini. Jadi ya, kita langsung aja lanjut ke videonya dan lihat. Nah, seperti biasa untuk yang pertama kita akan jelaskan dulu mengenai gimana sih sinopsis dan ceritanya dari si serial ini. Nah, memang si serial Umbrella Academy ini kan dibuka dengan hal yang sangat gak terduga ya. Season pertama serial ini kan kita udah tahu nih ada 43 wanita di seluruh dunia yang ternyata melahirkan secara bersamaan tuh di 1 Oktober 1989. Nah, ada namanya Profesor Sir Reginald Hargreaves yang ternyata menangkap ada potensi dari anak-anak yang lahir bersamaan tersebut. Akhirnya dia mencari 7 diantaranya dan diadopsi menjadi anaknya, dan ia mencoba untuk membesarkan mereka, melatih mereka, dan mencari potensi dari kekuatan super yang mereka miliki, sampai akhirnya mereka membentuk suatu kayak kumpulan akademi anak sekolah untuk superhero untuk menyelamatkan dunia. Sementara di season kedua ini ada hal lain yang lebih besar yang menghadapi si anak-anak dari Hargreaves ini, di Umbrella Academy ini. Jadi di awal itu di season pertama mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dari kiamat. Nah, di season 2 ini selain satu mereka harus menyelamatkan diri dari 2 kiamat. Dan kabar buruknya adalah ketika mereka menjalani banyak hal terjadi pada sekitar tahun 1960-an, itu mereka pas balik lagi ke tahun 2019, mereka ternyata merubah timeline nih. Mereka balik itu banyak sekali timeline yang berubah. Nah, timelinenya seperti apa dan bagaimana sih yang mereka hadapi untuk menyelamatkan diri dari kiamat kedua itu. Nah, ini yang perlu kalian tonton. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa timeline yang dibuat itu di tahun 60-an. Nah, setelah gue cari beberapa artikel itu, si penulis skenarionya yaitu si Steve Blackman itu bilang karena pada tahun 60-an awal itu tuh merupakan tahun yang sangat kacau bagi Amerika. Kenapa? Karena waktu itu kan ada kejadian tragedi pembunuhannya John F. Kennedy. Ditambah lagi sebenarnya di tahun-tahun itu juga memang lagi panas-panasnya banget nih perang antara Amerika sama Uni Soviet. Jadi si para kreator, si Steve Blackman itu merasa kayaknya perlu banget nih kalau si Umbrella Academy family ini tuh dilemparin di tahun-tahun 60-an itu. Biar kita bisa melihat tahu nih bagaimana sih mereka menghadapi situasi seperti itu dan bagaimana betapa kontrasnya antara mereka saat mau datang di awal itu sampai di kedua periode yang terakhirnya ini di tahun 60-an. Dan bahkan katanya si para penulisnya, skenarionya ini ya si Steve Blackman ini itu sampai research, benar-benar melakukan penelitian mengenai timeline waktu di tahun 60-an itu
Makanya itu kita menemukan banyak sekali Easter egg dalam serial ini. Nah, buat kalian yang udah nonton, coba jelasin di dalam kolom komentar itu Easter egg apa aja yang kalian temukan, dan jelasin juga nih apa aja dan seperti gimana. Menurut gue ini adalah hal bagus sih. Jujur gue sendiri setelah nonton ini serial, gue jadi mencari tahu gitu tentang kejadian-kejadian, tentang fakta-fakta sebenarnya untuk pembunuhan dari JF Kennedy, peperangan dari Amerika dan Uni Soviet pada saat itu, dan lain-lainnya. Jadi lumayan juga sih untuk kita mendapatkan informasi tambahan untuk diri sendiri gitu loh. Oke, yang berikutnya gue mau bahas tentang si Ben Hargreaves yang diperankan oleh Justin Lin. Itu kalau kalian lihat kan di season pertama, si Ben ini kan cuman kayak jadi sidekick aja gitu ya. Nah, di season kedua ini tuh kalian akan lihat bagaimana Ben ini akan memiliki peran yang luar biasa besarnya. Dan kalau kalian lihat kan dia selama ini cuma jadi label dari Klaus, tapi di season kedua ini tuh dia bisa, bahkan sudah bisa untuk membela dirinya sendiri. Dan menurut gue juga kalau gue lihat season kedua ini, banyak sekali, ada beberapa scene dimana itu akan membuat kalian sedikit tersentuh gitu oleh karakter Ben ini. Nah, selain terjadinya penguatan karakter Ben di season kedua ini, juga ada beberapa karakter baru yang cukup membuat gue menarik perhatian gue. Pertama itu ada Layla, ya Lila atau Layla sih gue lupa deh, yang diperankan oleh Ratu Arya. Yang sosoknya ini cukup bunglon buat gue sih, yang sangat kadang dia bisa jadi humoris banget atau kadang jadi gila gitu kan. Dan jujur gue suka dengan aktingnya Ratu Arya. Jadi si peran Lila ini cukup ternotis dan menarik perhatian gue. Yang kedua ada karakter Raymond yang diperankan oleh Jusuf Gedwood, yang sosoknya ini sebenarnya pemimpin yang sangat cerdas, bijaksana, dan suami yang sangat setia dan baik. Dan menurut gue juga berhasil pengen tahu nih siapa nih Jusuf Gedwood, karena hasil dia acting di Umbrella Academy 2 ini cukup oke dan keren banget sih gue. Dan yang ketiga ada sosok Sissy yang diperankan oleh Marin Irlandia. Ya, ini tuh sosok karakternya itu kayak jadi ibu yang kuat dan gak pernah takut, dan merupakan love crush barunya dari Vanya Hagrid. Vanya itu kan cewek, menarik kan? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah season kedua ini lebih baik dari season pertama? Gue harus jawab iya. Karena kalian kalau udah tahu kan, di season pertama itu kan konsepnya itu kan lebih menjelaskan. Kenapa? Karena kan itu adalah dunia baru, karakter baru. Bahkan kan banyak hal yang sebenarnya menggantung di season pertama itu justru malah dijelaskan di season kedua. Karena kan di season pertama ini kan harus menjelaskan pelan-pelan nih, bagaimana ceritanya, orang-orang itu siapa sih karakter-karakter ini, bagaimana latar belakangnya, dan lain-lain. Jadi itu caranya di season pertama itu kan alurnya jadi sedikit lebih lambat karena mereka harus menjelaskan dengan benar. Nah, hal ini tidak perlu dilakukan lagi di season kedua. Jadi kita udah tahu nih karakter ini siapa, dunia ini tuh seperti apa, kita udah tahu family ini tuh dinamikanya seperti apa. Jadi asik aja gitu kalau untuk nonton season kedua tuh semua tuh alurnya lebih cepat gitu. Tak langsung semuanya. Jadi kita yang nonton jadi asik dan nyaman gitu sih sebenarnya. Itu yang membuat serial kedua ini season keduanya ini menurut gue lebih oke gitu. Jadi gue pikir sih kalau kalian memang udah suka banget dengan season pertamanya, gue yakin kalian akan sangat suka dengan season keduanya. Namun pada akhir tetap inti dari serial ini adalah tentang dinamika keluarga Umbrella Academy itu tersendiri sih ya. Love hate relationship-nya itu tetap diceritain, dan itu menurut gue sih tidak membosankan sama sekali. Dan ya, ceritanya akan tetap berkembang, makanya kalian akan lihat semua yang menurut gue akan lebih seru lagi nih nanti di season ketiga. But wait, season ketiga, makanya kalian tonton sampai terakhir. Nah, secara overall kalau gue harus kasih nilai ini serial season keduanya Umbrella Academy ini, menurut gue sangat berani akan bilang 8,2 dari 10 karena menurut gue deserve, karena mulai dari karakter, para aktor aktrisnya, alur ceritanya itu menurut gue tuh cukup keren ya, walaupun memang cukup memusingkan karena memainkan timeline waktu yang maju mundur, tapi enak aja gitu untuk ditonton gitu. Dan kalaupun ada kekurangan lebih ke minor dan yang tidak terlalu meter besar banget sih menurut gue. Itu tadi video gue kali ini tentang Umbrella Academy season kedua. Jangan lupa untuk tetap nungguin video-video kita berikutnya tentang dunia perfilman di Movie Grid ini di channel ini. So, nggak selama-lama lagi ya, sudah nonton dulu sana.